Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin bin Abdussalam. Langsung saja kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya membahas tentang kewajiban puasa. Sedangkan di fasal yang kedua ini nanti membahas tentang keutamaan dan faidah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi fadailihi. Fasal yang kedua tentang fadilah, tentang keutamaan puasa dan faidah dari puasa. Lis-shaumi fawaidu. Puasa memiliki beberapa faidah. Yang pertama adalah raf'ud darajati, mengangkat derajat. Jadi orang yang berpuasa itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa Allah memberikan kekhususan tertentu bagi orang yang mau melaksanakan puasa. Di antaranya adalah nanti masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Juga ada hadis yang mengatakan bahwa puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang hubungannya hanya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah sendiri yang nanti akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Itu juga dijelaskan di dalam hadis. Itu menunjukkan semuanya bahwa lis-shaumi raf'ud darajat, bahwasanya puasa salah satu faedahnya adalah mengangkat derajat. Yang kedua, wa takfirul khati'at, melebur dosa, melebur kesalahan. Jadi faedah yang kedua dari puasa adalah dapat melebur dosa, dapat melebur kesalahan. Orang yang berpuasa maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa kasrus syahwat, memecah syahwat. Karena orang yang berpuasa syahwatnya akan lebih bisa diarahkan, bisa lebih terjaga dibanding seseorang yang tidak berpuasa. Bahkan menurut ulama, salah satunya menurut Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata bahwa idza ja'al abdu syabi'at jawarihuhu. Ketika seorang hamba
itu lapar, ya, perutnya itu lapar, maka anggota badan yang lain itu kenyang. Apa maksudnya? Jadi seseorang ketika perutnya dalam keadaan lapar, maka anggota badan yang lain itu merasa kenyang. Kenyang berarti maksudnya terhindar dari melakukan maksiat. Kenyang maksudnya tidak mencari-cari maksiat gitu. Tangannya, kakinya, matanya dan lain sebagainya lebih terjaga dari kemaksiatan. Nah, sebaliknya, idza syabi'al abdu, apabila seorang hamba itu kenyang, perutnya kenyang, ja'at jawarihuhu, maka anggota badan yang lain akan merasa lapar. Lapar maksudnya nanti selalu mencari-cari celah untuk melakukan kemaksiatan. Itulah syahwat yang dimaksud. Dengan berpuasa ini, syahwat lebih bisa dikendalikan. Makanya faedahnya adalah kasrus syahwat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah wataktsirus shadaqat, memperbanyak sedekah. Karena orang yang berpuasa nanti dia akan merasa atau ngaji diri merasakan betapa susahnya lapar. Ketika dia sudah bisa merasa bagaimana rasanya lapar itu, maka dia akan teringat dengan saudara-saudara seiman seislam yang mungkin bukan ketika puasa saja merasa lapar, tapi mungkin setiap harinya, atau keadaan dia memang seperti itu, kekurangan makanan, kelaparan, tidak memiliki harta, fakir, miskin dan sebagainya. Dari situ nanti akan mendorong dia, hatinya juga tergerak untuk banyak melakukan sedekah. Itu salah satu faedah dari puasa yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, faedah puasa adalah wa tawfirut ta'at, banyak kesempatan, memberi banyak kesempatan untuk melakukan ketaatan. Karena tadi orang yang berpuasa itu nanti kondisi hatinya lebih tenang karena syahwat lebih bisa dikendalikan, ya. Ketika syahwat bisa dikendalikan, bisa ditahan, maka hati akan lebih tenang, dan juga dengan berpuasa keimanan itu lebih bertambah. Oleh karena itu, di sini taufirut ta'at, jadi nanti dia lebih banyak berkesempatan untuk melakukan ketaatan, lebih banyak berkesempatan untuk melakukan ibadah. Ya, jadi nanti dia hidupnya lebih dekat dengan ketaatan. Terus yang selanjutnya, yang keenam, wa syukru alimil khafiyat, bersyukur kepada Allah, zat yang maha mengetahui hal-hal yang khafi, yang samar, yang tersembunyi. Kenapa? Karena seorang yang berpuasa dia sudah terlatih muraqabah, terlatih bahwasanya dia beribadah kepada Allah di waktu-waktu yang khafi, yang samar. Bagaimana tidak? Yang namanya puasa itu adalah ibadah yang tidak ada wujudnya. Nah, ibadah seorang hamba yang hanya diketahui oleh dirinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak akan bisa melihat apakah dia puasa apa tidak. Paling cuma indikasi dia lemas dan sebagainya, itu tidak bisa dijadikan patokan. Dari situ dia sudah terlatih bahwasannya ibadah puasa ini
adalah ibadah yang hanya diketahui oleh dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ dia terlatih muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlatih muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa berpuasa dengan sempurna, menahan dari hal-hal yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apakah dia bisa menahan hawa nafsunya? Apakah dia bisa menyempurnakan puasanya itu? Atau bahkan mungkin di waktu-waktu tertentu dia bisa saja tergoda. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang melihat dia membatalkan puasanya, siapa yang tahu? Nah ini, dari sinilah seorang yang berpuasa dia terlatih muraqabah, terlatih dalam hal muraqabah, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan mendorong dia untuk bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang maha mengetahui hal-hal yang khafi, yang samar. Itu. Dan yang terakhir, faidah dari puasa adalah al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Tercegah dari lintasan-lintasan pikiran yang mendorong melakukan maksiat dan pelanggaran. Maksudnya dengan berpuasa akan lebih menahan diri, menahan hati, lintasan-lintasan pikiran dari melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa. Bagaimana tidak yang orang berpuasa itu dia ya biasanya kondisinya lemas, lesu dan lain sebagainya, boro-boro untuk pergi jauh dan sebagainya, menuju tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Itu minimal meminimalisir dia untuk melakukan maksiat, atau bahkan mungkin itu al-inzizar an khawatiril ma'asi. Jadi dia bisa lebih menahan dari lintasan-lintasan pikiran yang mengajak kemaksiatan atau melakukan dosa. Nah, itu diantaranya 7 faidah dari melaksanakan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.